space itu nggak harus terdefinisi sebenarnya gitu, terdefinisi oleh ruang. Jadi satu ruang ini aja yang berada di dalam satu ruang yang sama, menurut aku bisa jadi personal space buat aku. Halo para desain enthusiast dan viewers Casa Indonesia. Sore ini saya akan hosting IG Live series Inside the Studio selama 30 menit mendatang. Jadi sore ini Instagram Live kita akan mewawancarai seorang arsitek dan desainer, yaitu Mbak Agatha Carolina, prinsipal dari Bite Design Studio. Nah, tema yang akan dibahas kali ini adalah set up the personal space at home for working moms. Nah, mungkin sekarang para mama karir yang kerja di rumah udah mulai pusing kali ya, kayak mainan anak-anak udah memenuhi sekitar 80% isi rumah mungkin. Setuju gak? Karena aku pun begitu, aku punya anak umur 3 tahun, ya Lego, mobil-mobilan, Play-Doh tuh ada di semua sudut rumah, bahkan di meja kerja aku, padahal dia punya satu ruangan khusus. Nah, Mbak Agatha Carolina atau kita manggil Mbak Olin, kebetulan juga punya anak kecil umur 3 tahun. Nah, sore ini bakal seru banget karena Mbak Olin akan ngasih tips seru gimana sih cara punya ruangan kerja di rumah yang menarik sekaligus juga bikin produktif. Kan nanti Mbak Olin mau bikin home tour kecil-kecilan, jadi kita bisa lihat langsung gimana sih ruang kerja yang menarik itu. Nah, sebenarnya tips ini bisa general juga, jadi bisa tips buat semua viewers Casa Indonesia gimana ruangan kerja gue bisa menarik dan bikin kerja gue makin produktif. Karena sebenarnya mungkin kita tahu buat para working moms, mungkin working from home ini adalah kesempatan emas buat kita, karena kita bisa 24 jam, ya mungkin 15 jam lah ya main sama anak-anak kita, tapi sembari kerja. Oke, daripada kita lama-lama, kita mending segera invite aja Mbak Olinnya. Halo Mbak Olin. Hai. Halo. Mungkin aku perkenalan sedikit kali ya. Jadi Mbak Agatha Carolina atau kita panggil Mbak Olin adalah salah satu prinsipal Bite Design Studio sama Mbak Krisya. Jadi mungkin yang belum tahu Bite, karya-karyanya Bite kayak Sushi Groove, The Journal, Nenny's Pavilion, Art Hotel di Bali, atau Beer Garden, dan masih banyak lagi. Mungkin Mbak Olin mau cerita sedikit lagi ngerjain proyek apa sih sekarang? Jujur karena lagi work from home pasti ada limitasi sih gitu, dan ya betul. Kita sebenarnya bisa dibilang kayak 60-40 lah, 60% kita ngerjain komersial. Jadi karena ya pada tahu mungkin saat ini komersial lagi pada ke hold lah semua. Ya, tapi betul. Kita ada proyek-proyek yang masih jalan seperti kayak residential office sama ada resort gitu. Jadi puji Tuhannya masih ada beberapa yang yang jalan. Masih bisa going ya. Iya benar-benar. Makanya butuh banget tempat tinggal di rumah, apalagi buat aku yang tinggal di apartemen. Itu kayak mau kerja tuh aduh pusing gitu. Nah, tapi sebelum pandemi COVID-19 ini sebenarnya kesehariannya Mbak Olin gimana sih? Apakah 9 to 5 di studio, apa emang udah biasa sebagian tuh working from home? Enggak sih, jujur aku orangnya sebenarnya nggak bisa kerja di rumah karena buat aku tuh tadinya ya, tapi makanya ini sangat ya adaptasi lagi. Buat aku tuh aku butuh space yang yang sunyi gitu buat aku kerja. Nah, kan maksudnya kita desainer, arsitek interior gitu yang kayak kita butuh kayak fokus gitu kan. Sedangkan di rumah aku toddler dan dia tuh clingy banget. Jadi dikit-dikit kalau buka laptop, mama mau YouTube gitu. Udah disabotase dulu ya Mbak ya. Jadi kalau dulu aku seenggaknya aku pasti ke kantor 1 minggu minimal banget itu aku ke kantor 1-2 kali. Tapi aku sendiri itu lebih banyak mobile. Jadi aku satu hari bisa kayak pergi meeting lah 3-4 meeting gitu. Baru aku prefer untuk kerja sendiri kalaupun di rumah tuh aku harus sampai semuanya udah tidur baru aku bisa kerja. Oh, pokoknya semuanya udah harus sunyi, baru semua ide-ide inspirasi tuh kayak keluar kali ya. Tapi Mbak Olin sendiri ngebagi waktunya gimana tuh, kan tadi sempat ada meeting, terus ada kerja di studio juga, ngebagi waktu antara anak sama kerjaan gimana?
Kalau sekarang sih jujur ya karena tadi adaptasi ulang, jadi kita sih aku udah bisa dibilang udah bener-bener nggak kemana-mana sama sekali, udah 3 minggu gitu, jadi full work from home. Dan tapi deadline-nya tuh masih banyak gitu, dan itu yang kadang suka bikin aduh stres sendiri gitu kayak gitu, semua. Terus belum sekarang kan harus ibaratnya karena anak udah preschool, jadi kita harus ngajarin anaknya juga gitu, homeschooling. Jadi sekalian jadi guru ya. Ya, jadi guru, jadi istri, jadi desainer. Tiba-tiba secara profesi jadi dikerjain satu waktu ya Mbak ya. Iya, jadi bagi tugas sih. Kalau aku sih, aku bangun sampai beres anak aku preschool, virtual schoolnya itu, digital schoolnya dia tuh sampai jam 11 aku udah dikasih buat dia. Habis itu aku mandi, terus aku bilang ke dia, kamu main sana di depan gitu, karena aku aku tinggal di apartemen 1 bedroom, jadi mau nggak mau tidur sama dia juga gitu ya. Jadi aku suruh dia main di living room, saat itu aku kerja gitu. Oke. Tapi Ale ngerti lah ya, mamanya mau kerja dulu. Biasanya butuh waktu berapa waktu sih Mbak buat kerja sendiri? Jujur sampai saat ini masih sulit banget sih untuk kerja di siang-siang. Sulit ya. Aku tiap 5 menit dipanggil kali ya. Dia kan sukanya ngajak main gitu, apalagi dia sekarang tahu rumah tuh maunya mainnya sama mama gitu. Iya. Suami aku lawyer, jadi suami aku masih kerja mau nggak mau sih gitu. Jadi ya bener-bener sama aku terus. Di saat tadinya mungkin aku juga bisa dibilang kayak nggak yang selalu ada di rumah setiap detik. Sekarang setiap detik, jadi dia semakin kayak nempel. Jadi benar-benar. Nah mungkin Mbak Olin sendiri ada tips nggak sih gimana bikin personal space itu? Apakah mejanya mesti ada di ruangan khusus atau terus dikasih pajangan atau musik atau candle gimana? Harus banget gitu. Buat aku sih aku tuh orangnya moodnya tuh harus enak gitu kalau untuk mau kerja. Jadi kalau buat aku aku walaupun aku tinggal di tempat aku, maksudnya aku bukan tinggal di suatu rumah yang besar banyak space-nya. Space aku limited banget karena aku di one bedroom apartment, tapi aku sebisa mungkin create satu corner, dan corner itu aku udah bilang itu corner aku ya gitu. Jadi corner itu aku taruh satu meja, laptop aku sama iMac aku, terus aku taruh barang-barang yang nyemangatin aku. Mungkin aku liatin dikit ya. Boleh. Jadi ini kamar tidur aku, maaf langsung dilanjut. Nah, aku bikin satu corner kecil untuk tempat aku kerja gitu. Terus ya cornernya itu ya nggak, sebenarnya menurut aku sih nggak perlu ruang kerja yang mewah, apalagi dengan keterbatasan yang ada. Walaupun ini ibaratnya tuh anak aku lagi tidur, walaupun ibaratnya satu ruangan sama dia, tapi aku bisa menurut aku space itu nggak harus terdefinisi sebenarnya gitu, terdefinisi oleh ruang. Jadi satu ruang ini aja yang berada di dalam satu ruang yang sama, menurut aku bisa jadi personal space buat aku. Jadi ini iMac aku, ini laptop aku, terus ya aku suka banget sama scents. Jadi aku suka candle, jadi pasti aku nyalain candle. Aku suka Totoro, terus penyemangat aku. Terus ya ada printer sama ya minum. Aku suka banget ngeteh. Kira-kira segitu doang sih cornernya. Tapi untungnya karena aku apartemennya lumayan tinggi, jadi kalau enak tuh ya Mbak, ada pemandangannya ya. Iya, aku udah view lumayan bagus. Wow. Gitu. Terus aku ada balkon kecil, aku kasih tanaman-tanaman supaya lebih ya hijau sedikit. Kira-kira begitu. Nah, dan kalau mau lihat area ada di dalam ya, boleh. Jadi sekalian home tour semua nih. Enggak Mbak, berantakan. Kira-kira begitu. Nah, meja itu sebenarnya udah ada sebelum Mbak Olin working from home ini, apa emang udah ada dari tadi sih? Udah dari sebelum-sebelumnya? Biasanya emang udah ada, tapi jujur aku jarang banget pakai dulu ya. Dulu karena buat aku ya kalau bisa kerjain di kantor atau aku kerja di mana aku meeting. Tapi kan sekarang mau nggak mau kerja di rumah dan komit dengan waktunya gitu. Iya benar. Dengan aku punya kontrak ini, aku udah set up, buat aku tuh bikin aku
lebih apa ya, lebih ter-encourage untuk ya udah deh yuk duduk kerja gitu, beresin. Berarti kalau tips dari Mbak Olin nih, misalnya buat viewersnya Kasa, kalau mereka nggak punya area khusus nih, kan kayak Mbak Olin pun nggak ada area khusus kan sebenarnya. Nah itu berarti emang tipsnya manfaatin barang-barang yang ada dulu aja ya, daripada repot beli meja, beli kursi atau segala macam gitu ya. Betul. Kalau aku sih sama bener-bener nggak ada yang aku beli baru, jadi semua ini udah ada sebelumnya. Yes, dan barang-barangnya juga simpel banget gitu. Jadi ya pergunakan apa yang ada di rumah gitu, nggak usah diribetin. Yang penting kita punya satu tempat, bahkan nggak perlu bikin ruangan baru. Mungkin kita bisa bikin ruang di dalam ruang, kayak aku di dalam kamar tidur aku ini gitu. Ya dengan keterbatasan yang ada, apa aja sih yang bisa kita lakuin. Terus kalau misalkan nih Mbak ngomongin apartemen secara general gitu ya, kan tadi kan one bedroom kan, gimana sih cara tips manfaatin ruang terbatas itu biar semuanya tuh alurnya enak gitu, jadi nggak ada yang tabrakan, misalkan masak atau main atau kerja tuh semua enak gitu, ada tipsnya nggak? Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, apartemen ini bukan aku yang ngedesain, karena ini apartemennya suami aku. Jadi pas aku pindah ke sini apartemennya udah ada. Jadi aku bikin aja gitu. Dan sekarang berasa banget sih, karena ibaratnya kalau dulu kan ya aku dan suami aku orangnya dinamis banget gitu. Dan sekarang kita kayak dituntut nih di rumah udah diem gitu. Nah jadi berasa pengen dandanin rumah banget sih ya, apalagi desain. Iya benar ya Mbak. Jadi kayak area ini belum gua apa-apain, yang ini kayak tambah tanaman segala macam ya. Banget. Terus kalau dari segi lighting misalkan Mbak, kan tadi enak tuh Mbak Olin bisa dapat pemandangan, akhirnya kan jadi ada pencahayaan alami kan. Tapi kalau tips secara general buat bikin ruangan kerja itu jadi produktif dan fokus kerja itu gimana sih? Sebenarnya ya balik sih, Bika juga kita selalu begini gitu. Setiap kita ada proyek residential, menurut kita it's very personal gitu. Jadi bertanya balik, kayak menurut aku tuh residential rumah terutama itu tuh sangat proses pengenalan diri kita gitu. Jadi di situ kamu yang paling tahu kamu itu kerja kayak gimana. Apakah kamu suka kerja gelap-gelap atau sukanya kerja lebih kayak dengan satu lilin dan laptop gitu. Jadi tiap orang menurut aku punya pengalaman dan punya preference yang beda gitu. Kalau aku sendiri, aku suka ya kayak tadi aku bilang, aku suka sunyi gitu. Aku nggak bisa kerja terus ada anak aku nyopor gitu, aku bisa pusing gitu. Jadi balik lagi kayak bertanya gitu. Mungkin momen ini juga momen dimana kita bisa diem dan dengar gitu, kayak kita dalam diri kita sendiri mengenal kita lebih jauh. Kayak gue tuh orangnya kayak apa sih? Oh ternyata gue orang sukanya gini nih kalau di rumah. Hal yang sebenarnya mungkin dulu di saat kita yang sangat dinamis ini berjalan, kita nggak nyadar nih apa sih sebenarnya yang kita suka bahkan dari rumah kita, yang tempat yang paling lama kita ada lah. Ya karena selama ini kita mungkin bangun, mandi, ya makan segala macam, besok udah berangkat kerja aja kan, jadi suka lupa merefleksi diri ya. Oke Mbak, ini ada beberapa pertanyaan nih. Gimana nih cara koordinasi sama tim? Kan sekarang jauh, tapi pasti kan digital dan virtual tuh ngebantu banget. Tapi ada kendala nggak sih? Apalagi kan studio desain. Jujur studio desain aku kan bukan tergolong yang terlalu besar. Aku total tuh sekarang ber-11 gitu. Jadi koordinasinya masih bisa dibilang lumayan gampang, karena kita selalu yang nggak akan pernah boleh miss. Setiap hari Senin kita kan selalu internal meeting, dan itu yang terjadi sebelum atau sesudah work from home selalu kita lakukan gitu. Jadi kita selalu Senin jam 10 kita internal meeting di Zoom kalau saat ini ya gitu. Terus kita updatean, ya, kita selalu bikin kayak checklist project, kayak projectnya apa, update-nya apa, progresnya apa, gimana sekarang nih sampai apa yang harus di achieve, deadline-nya gini-gini. Itu tetap masih koordinasi. Sisanya koordinasi per masing-masing proyek aja sih. Sebenarnya in terms of koordinasi dengan tim, menurut aku tidak ada yang terlalu berubah gitu. Maksudnya kita berubahnya lebih secara digital dan sekarang kita ketemunya lewat Zoom. Cuma ya balik lagi, karena aku sendiri bisa dibilang sering banget di meeting di luar, bahkan pas dulu sebelum kayak work from home. Jadi aku udah biasa dengan komunikasi dan tektokan digital sih gitu. Kalau sama misalkan sama orang konstruksi atau di site gimana?
Nah, itu yang sangat challenging menurut aku. Kalau dengan tim, menurut aku ya apa ya, kita udah dibilang kita 8 tahun. Jadi mungkin di antara aku dan partner-partner aku tuh udah ada trust lah gitu ya. Jadi kita udah bisa saling kayak, oke, kita tahu nih ritmenya. Yang susah adalah kalau kita lagi berhadapan dengan klien baru, misalnya nggak usah ngomongin kontraktor dulu, klien baru yang kita belum sama-sama paham gimana belum sih biasa sering kerja gitu, belum biasa. Itu pasti kan sebenarnya kan ya kita servis nih, kita jasa. Jadi yang paling penting kan trust. Sedangkan di seperti sekarang ini tuh kadang untuk mendeliver itu nggak semudah kita bertemu langsung gitu jelasinnya, ya kan? Iya benar. Jadi ya itu challenge-nya. Itu kalau untuk klien. Kalau untuk kontraktor itu another challenge menurut aku, karena seperti juga dengan klien gitu, kayak dengan kontraktor menurut aku udah harus ada trust banget. Kalau ke kontraktor-kontraktor yang udah sering kita kerja, kita udah tahu nih quality dia gitu, kayak karena kita banyak kerjaan interior. Jadi kontraktor ya, kalau kontraktor jujur karena kita banyaknya bisa dibilang kita 70% proyek interior. Proyek interior itu menurut aku tactile banget gitu ya. Jadi kita harus ngerasain dan melihat langsung warna. Kita harus ngerasain tekstur kayu gitu. Di saat kita lihat dari foto, terus kita bilang kayak, oh iya kelihatannya bagus. Tapi pas kita datang beda. Iya, ternyata aslinya belum tentu ya. Gawat banget. Jadi mungkin itu challenging banget. Dan menurut aku nge-tackle-nya dengan trust itu gitu. Jadi kalau untuk kayak contohnya beberapa kontraktor kita udah sering banget pakai untuk beberapa proyek. Aku udah tahu kualitasnya dia. Aku tinggal bilang ke dia, Pak, kayunya udah kayak biasanya kan, open pore, garuk, ini semua uratnya kelihatan. Jadi ternyata refleksi aku sih, relationship tuh penting banget sih, karena relationship itu bikin trust gitu. Jadi di saat kita in times like this, dimana kita nggak bisa bertemu langsung, kalau kamu percaya sama orang itu, atau kamu udah punya hubungan dan kamu udah punya pengalaman dengan dia, mungkin kamu bisa lebih kayak tenang gitu, kayak oh ya aman lah, dia pasti udah ngerti maksud gue gitu. Kembali lagi ngomongin working space nih, karena ada yang nanya. Kayaknya beberapa yang nanya nih, ada teman-teman yang mungkin ngekos kali yang furniture-nya terbatas. Terus ada yang nanya gini, kalau misalkan nggak punya meja buat meja kerja, ada tips lain nggak sih biar working corner-nya tetap enak? Sebenarnya banyak banget sih, mungkin nggak usah pakai meja gitu, bahkan ya kalau kamu kayak contohnya DIY aja, misalnya ada banyak kotak-kotak kayu nih di rumah, tumbuk-tumbukin dibikin jadi ya satu meja yang lesehan kah gitu. Atau contohnya misalnya kamu ada kayak shelving kayak gini, bisa dipergunakan lah jadi meja kerja. Sebenarnya banyak, menurut aku sih banyak banget sih, asal kreatif DIY aja. Mungkin dari barang yang ada, atau misalnya ada kardus gitu, atau kotak-kotak sepatu atau apa yang bisa ditumpuk jadi lesehan, duduk tinggal set up pakai bantal gitu. Jadi susah nggak Mbak kerja di rumah menjadi seorang ibu yang berlihat menit nempel mulu sama anaknya ya? Jadi kadang menurut aku bohong kalau kita bilang kayak oh it's okay, everything under control. Enggak lah, because menurut aku untuk mungkin ya, aku nggak tahu, mungkin untuk semua orang ini tuh something new gitu. Kondisi ini tuh bukan kondisi yang udah kita alamin gitu sebelumnya. Baik mungkin temen aku yang ibu rumah tangga pun bilang, well this is something new gitu. Mungkin dia jadi 24 jam ketemu terus sama suaminya mungkin gitu kan, itu bukan something new sekali. Iya benar. Jadi adaptasi ulang aja sih. Adaptasi ya benar-benar. So aku juga mikir ya, kalau selama ini mungkin kita pengen punya waktu banyak sama anak atau sama keluarga, terus kayak sekarang tiba-tiba terjawab mendadak kayak, wih kaget juga nih. Ini gue mesti kerjanya gimana ya biar tetap produktif gitu. Nah, berarti kalau dari apartemen yang Mbak Olin sendiri, sebenarnya semua ruangannya udah berintegrasi berarti ya? Nyambung semua. Nyambung. Jadi apartemen aku tuh one bedroom. Apartemen aku tuh luasnya 180. Jadi begitu Mas, aku ajak keliling ya, tapi ini berantakan maaf. Boleh. Ya. Jadi ini kamar tidur aku. Kamar tidur aku one bedroom. Jadi dua kamar dijadiin satu. Jadi lumayan besar. Terus itu anak aku lagi tidur. Terus ini ya berantakan banget ya. Ini
main-mainannya dia masih ada di mana-mana nih, prakaryanya dia, krep bekas, baju suami aku tuh gila banget, bajunya banyak banget, jadi sampai jasnya ditaruh di situ. Terus corner kecil di sebelah TV itu jadi ruang kerja aku, karena aku nggak punya privilege untuk bikin ruangan baru, jadi aku pakai ruang kecil di ujung itu jadi ruang kerja aku. Itu yang tadi. Ini ranjang. Nah, terus ini berantakan banget ya, maaf ya, nggak kayak rumah desainer. Gak apa-apa Mbak, rumah aku juga super messy. Kayak anak kita umurnya sama deh, mirip-mirip. Iya, terus ini ruangan tengahnya. Ruangan tengahnya ini ada ruang makan. Ruang makan itu ada ruang pantry kitchennya, sama ya ini tempat mainan anak aku yang sangat living room yang isinya mainan anak aku semua. Living roomnya udah jadi playground ya. Aduh, udah living roomnya parah banget. Terus ya, aku sama suami aku suka baca, jadi kita ada rak yang kita kasih banyak buku. Kira-kira segitu aja sih. Ya kan kita dibalik lagi kita tinggal di apartemen. Ini ada wardrobe-nya suami aku yang super banyak. Pernah kerja di balkon nggak Mbak? Kalau lagi bosen? Kalau kerja sih enggak, tapi aku selalu ya balik lagi sih supaya waras gitu ya, kan kita harus sehat mental, jasmani, rohani tuh. Betul. Jadi kita setiap sore pasti kita usahain kita exercise sih, pagi atau sore tempatnya, dan itu kita biasa exercise di balkon itu gitu. Berarti kan sekarang bisa dibilang corner kerjanya Mbak Olin yang meja tadi kan. Tapi kalau jenuh terus nyari inspirasi, ngapain, atau pindah tempat atau gimana? Pasti sih, jadi kadang aku suka kerja di meja makan juga gitu. Kalau apalagi misalnya dia lagi sama papanya lagi nonton malam-malam gitu, aku pasti kayak berisik, aku pasti keluar ke living room tadi, aku kerja di situ. Cuma ya ruangan aku kan itu doang, dan apalagi di sekarang gitu, kayak even kita di lobby aja sangat nggak recommended, dan di ruang publik di apartemennya juga udah nggak boleh dipakai. Jadi ya mau nggak mau ya udah di dalam ruangan kita aja. Oke. Ada tips nggak Mbak buat working mom biar nggak stres tapi tetap bisa happy dan main sama anak-anaknya gimana? Menurut aku kita cuma harus nerima sih gitu. Aku sih pengalamannya beda-beda ya di setiap week gitu. Mungkin di week pertama aku masih kayak masih ngeraba banget nih, what to do, pusing gitu. Apalagi benar-benar. Apalagi maksudnya ya aku nggak cuma desainer gitu, aku entrepreneur, aku ada passion sama ada restoran. Jadi buat aku kayak wow gila nih apaan gitu ya, sempet gitu. Tapi udah itu week 1 kayak masih ngeraba what to do. Week 2 tuh aku lumayan produktif banget menurut aku. Di week 1 itu aku lebih kayak oke nih gue harus gini. Di week kedua tuh kayak sebisa mungkin saat itu aku mencoba untuk gue harus gini, dan semuanya bisa dilakuin gitu. Week 3 itu udah mulai kendor tuh, udah mulai aduh ini sampai kapan gitu. Sampai sekarang week 4 itu udah lebih ke arah apa ya, kayaknya memang kita tuh punya porsi gitu, dan kita tuh punya limit. Jadi menurut aku lebih kayak ke arah kita harus menerima diri kita aja sih, nggak kayak ini tuh saat yang sangat-sangat baru gitu. Kita nggak pernah hidup, menurut aku selama 31 tahun aku belum pernah hidup dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi mungkin ya kita harus berserah juga gitu. Kadang kita nggak harus selalu push ourselves, kita nggak harus selalu gue harus produktif, nggak juga gitu. Kayak mungkin ada saatnya kita lebih kayak observe, being critical, dan ya udah kita refleksi lebih aja, mengenal diri kita lebih. Dan sebenarnya ya kayak tadi Raisa bilang, mungkin ini doa yang sebelumnya kita minta gitu ya, terutama para working mom. Kan guilty ya selalu ya. Iya betul. Kayak ya ninggalin anak gitu tiap pulang kayak aduh udah tidur, terus sedih, terus berdoa pengennya coba gimana ya supaya gue bisa spend time. Well, this is your time gitu, maybe. Iya betul. Saatnya emang ya udah nggak usah terlalu pusing dulu gitu, kayak kita bersyukur aja. Ya, nikmatin ya. Iya, kita masih dikasih waktu untuk spend time sama keluarga kita. Kalau nggak salah Monster punya masker ya Mbak? Iya benar. Ada nggak maskernya? Lihat dong. Ada, sebentar ya, aku ambil.
Ya. Jadi viewers Kasa, Mbak Olin sama suaminya bikin bisnis Monster itu fashion, barang-barang fashion. Menarik banget karena mereka selalu peduli sama isu lingkungan. Nah, yang terbaru ini mereka bikin masker kain yang bentar lagi Mbak Olin akan kasih lihat. Jadi selain Bita, aku ada brand Monster. Brand Monster ini udah ada dari 2008, jadi it's been around for 12 years gitu. Terus balik lagi sih, mungkin kalau ngobrol sedikit buat para entrepreneur juga yang punya brand, ini tuh susah banget gitu. Masa ini tuh kayak susah banget dan kita dituntut banget untuk kreatif dan berpikir apa yang bisa kita lakuin gitu. Dan ada salah satu temen aku tuh dokter, dia bilang gitu kayak susah banget dapetin sekarang surgical mask dan lain-lain. Terus dia bilang kayak, kamu tau gak sih Lin, by research itu kayak untuk orang yang nggak sakit, kayak misalnya aku cuma misalnya ke bank atau ke grocery store, you don't really need to wear that surgical mask gitu. Dengan kayak masker kain aja nih udah bisa 70% ibaratnya untuk menjaga kita gitu. Jadi nyaring virus ya udah kan banyak banget yang lebih butuh masker. Jadi kita pikir ya udah masker itu gimana caranya untuk supaya lebih banyak dikasih ke tenaga medis, dan kita sebagai brand what can we contribute, kita bikin masker kain dengan gayanya Monster. Ada tulisannya. Jadi, ya Mbak ya, stay future kalau nggak salah ya. Sekarang tulisannya ada macam-macam, bisa dicek di www.heymonster.com. Ini stay future. Ini buat aku sih enak banget, aku selalu pakai kemana-mana, jadi bisa dicantolin. Tapi kalau mukanya besar kayak suami aku, ini bisa diikat. Bahkan tuh anak aku juga aku pakein ini. Jadi ini bisa diikat gitu ke belakang gitu. Tapi aku sukanya pakai gini sih, pakai aja sih kayak maskernya kita tulis juga di website Kasa. Jadi kita juga support lah brand-brand lokal yang juga mensupport kondisi pandemi COVID ini. Jadi kita bikin kompilasi artikel tentang brand lokal yang menyediakan masker kain, salah satunya Monster gitu. Ya semoga Monster tapi sukses aja ya Mbak, tetap maksudnya still going aja. Atau sekarang fokusnya bikin masker dan kayak ada baju gambarnya kayak virus corona gitu ya. Ya, jadi kita bikin satu collection namanya Stay at Home Collection. Ya, tujuannya sih sebenarnya balik lagi kayak being relevant di era sekarang kan kita ibaratnya harus membantu untuk spreading the words. Kalau misalnya flatten the curve, terus social distancing gitu. Jadi bajunya itu bertemakan itu gitu. Ya. Oke, baiklah. Mungkin ada pesan terakhir Mbak Olin sebelum aku tutup. Ya tadi aja sih menurut aku buat para working moms, take your time, gak usah terlalu gak usah terlalu pusing, gak usah terlalu di-push. Maksudnya yes, we're in this together. Kita nggak harus setiap hari kita produktif. Kita manusia, kita punya waktu untuk kita diberi waktu kita bernafas, untuk kita being critical and observe. So let's just enjoy this ride, karena aku yakin this too shall pass, dan kita bakal balik lagi, kita kerja lagi, dan di momen ini semoga tidak terulang lagi gitu ya. Jadi kita mungkin embrace this moment, spend time with your family, with your loved one. Setuju tuh, bagus tuh kalimat terakhir. Oke, Mbak Olin, thank you banget buat viewers Kasa Indonesia. Project terbaru dari Bita Design Studio seperti Pempek Selamat sama Atmos ada di majalah Kasa yang nanti akan launching beberapa bulan lagi. Jadi stay tune. Thank you banget Mbak Olin. Semoga sehat selalu. Salam buat Ale juga. Pokoknya God bless. Oke, thank you Mbak Olin. Thank you. Bye.